Shalom saudara-saudara. Kembali lagi saya Christian of Mawicere, pendeta di Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, yang saat ini rindu menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja berada untuk mengajak kita bersama-sama memikirkan bagian kedua dari pemahaman Alkitab sederhana kita tentang Roma 12 ayat 1 sampai 11. Jadi bagian kedua dari Roma 12 ayat 1 sampai 11 itu akan kita pikirkan bersama-sama sekarang. Dan sebelumnya kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kembali memikirkan bagian kedua dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dalam hal ini kami akan berfokus pada ayat 8 sampai 11. Kiranya Roh Kudus memberkati pikiran kami, akal budi kami, dan memampukan kami untuk bersama-sama memahami. Kami percaya bahwa Tuhan rindu membukakan kepada kami rahasia-rahasia kebenaran dari Alkitab, agar supaya kami umat Tuhan boleh mendapatkan satu pemahaman yang benar, dan karena itu mempraktekkan dengan benar hal tentang karunia rohani. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, bagian kedua dari pemahaman Alkitab sederhana atas Roma 12 ayat 1 sampai 11 ini, kita akan melihat khusus ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dengan definisi dari karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Seorang teolog yang bernama Charles Ryrie mendefinisikan karunia rohani sebagai kemampuan yang diberikan oleh Allah bagi umat Tuhan untuk melayani. Lalu teolog lainnya lagi, yaitu John Stott, mendefinisikan karunia rohani sebagai kecakapan-kecakapan tertentu yang oleh kasih karunia dan kuasa Allah diberikan kepada orang percaya bagi pekerjaan pelayanan. Jadi intinya karunia rohani ialah kemampuan atau kecakapan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gerejanya, yaitu kepada orang-orang percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu karunia rohani. Nah, sekarang mari kita melihat karunia-karunia rohani pada 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 yang kita baca tadi. Pada ayat 8 sampai 10 ini, Paulus mendaftarkan ada 9 jenis karunia yang disebutnya atau dinamakannya sebagai karunia penyataan roh.
9 karunia penyataan roh itu ialah yang pertama berkata-kata dengan hikmat, yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat karunia menyembuhkan, yang kelima karunia mengadakan mujizat, yang keenam karunia bernubuat, yang ketujuh karunia membedakan bermacam-macam roh, yang kedelapan karunia berbahasa roh, dan yang kesembilan karunia menafsirkan bahasa roh. Kita sudah melihat pada bagian sebelumnya bahwa dengan mencatat 9 karunia rohani ini, Paulus tidak sedang bermaksud mengatakan bahwa itulah karunia rohani yang sudah lengkap. Ia hanya mencatat karunia-karunia rohani yang disebutnya karunia penyataan atau karunia manifestasi roh yang menjadi fenomena di jemaat Korintus. Di surat-suratnya yang lain, ia juga mencatat berbagai karunia rohani lainnya. Nah, agar kita mendapatkan suatu gambaran yang lebih utuh, yang lebih lengkap, maka alangkah baiknya kita melihat kembali karunia-karunia rohani yang Paulus sebutkan di tempat yang lain, di surat-suratnya, termasuk juga yang dicatat oleh Rasul Petrus. Yang pertama itu yaitu Roma 12 ayat 6 sampai 8, di mana di situ Paulus berbicara mengenai karunia-karunia fungsional. Yang pertama bernubuat, yang kedua melayani, yang ketiga mengajar, yang keempat menasihati, yang kelima karunia membagi-bagikan, yang keenam karunia memimpin, yang ketujuh karunia kemurahan hati. Lalu di Efesus 4 ayat 11 sampai 13, Paulus mencatat mengenai karunia-karunia jabatan, yaitu karunia jabatan rasul, karunia jabatan nabi, karunia jabatan pemberita Injil, karunia jabatan gembala, karunia jabatan sebagai pengajar. Dan di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11, di situ Rasul Petrus berbicara agar setiap orang percaya melayani sesuai dengan karunia-karunia yang ada padanya. Namun di sini Petrus hanya memberikan 2 contoh karunia rohani saja, yaitu karunia memberitakan firman Allah, dan yang kedua karunia melayani. Walaupun di ayat 10 sampai 11 pasal 4 1 Petrus itu Paulus sebenarnya memaksudkan ada banyak karunia rohani. Lalu kembali lagi pada surat Paulus di 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31, Paulus berbicara mengenai beraneka ragam karunia rohani, dan di sini Paulus mencampurkan baik karunia penyataan roh, karunia fungsional, dan karunia jabatan. Yaitu karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar, karunia mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan, karunia melayani, karunia memimpin, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, saudara-saudara, tentu dari semua karunia rohani yang dicatat dalam perjanjian baru ini, kita masih juga boleh menambahkan berbagai kecakapan yang diberdayakan dalam pelayanan, yang tentu boleh kita kategorikan sebagai karunia rohani, sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian lama. Seperti kecakapan bernyanyi, kecakapan dalam bermain musik, kecakapan dalam pertukangan untuk membangun sarana pelayanan di kemah suci atau bait suci, dan berbagai kecakapan lainnya lagi. Selanjutnya kita juga tentu boleh menambahkan karunia-karunia yang Tuhan munculkan sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Seperti karunia keahlian di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, karunia keahlian di bidang multimedia, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa pengajaran Alkitabiah mengenai karunia-karunia rohani ini. Yang pertama, tujuan Roh Kudus memberikan karunia rohani adalah untuk membangun gereja Tuhan, membangun pelayanan, agar orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang percaya bertumbuh di dalam kebenaran. Karunia-karunia rohani diberikan bukan untuk dipakai demi kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama dalam membangun gereja Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayat 7. Juga, karunia-karunia rohani bukan diberikan untuk dibangga-banggakan dan bersombong-sombong, serta bukan untuk gaya-gayaan. Nah, jadi ini yang terjadi di jemaat Korintus, sehingga terjadi perselisihan dan
perpecahan oleh karena orang-orang yang memiliki karunia-karunia rohani ini membangga-banggakan karunia yang ada padanya, menyombong-nyombongkannya, dan merendahkan karunia yang ada pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karunia rohani itu adalah pemberian oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Roh Kudus itu sendiri. Kata karunia rohani atau dalam bahasa Inggris spiritual gifts ini, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata karisma yang berasal dari kata karis yang artinya anugerah atau karunia. Jadi, ini adalah karunia atau pemberian dari Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani gerejanya. Dan Roh Kudus memberikan karunia rohani itu sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya sendiri. Maka orang percaya tidak bisa memilih-milih suka karunia yang ini atau suka karunia yang itu. Itu yang dikatakan pada ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, prinsip ini seringkali diabaikan oleh gereja-gereja yang menekankan tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Mereka kemudian menekankan bagian firman Tuhan yang lain yang seolah-olah memberikan satu perintah bahwa orang percaya boleh meminta karunia roh sesuai dengan keinginannya. Ayat firman Tuhan yang mereka pakai untuk melandasi pemahaman mereka itu ialah ada dua. Yang pertama itu di 1 Korintus 12 ayat 31 yang berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu yang kedua yaitu 1 Korintus 14 ayat 1 yang berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, dua ayat ini saudara-saudara seringkali disalah tafsirkan secara membabi buta, sehingga menghasilkan pengajaran bahwa orang-orang percaya boleh meminta kepada Tuhan karunia rohani sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Seolah kita boleh mengatur Roh Kudus untuk menuruti keinginan kita. Padahal sudah jelas di ayat 11 tadi, Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendaknya, maksudnya kehendak dari Roh Kudus itu sendiri. Bila demikian, apa arti dari dua ayat yang berkata, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang utama? Nah, saudara-saudara, bila membaca dan mencermati keseluruhan 1 Korintus 14, kita akan menemukan bahwa yang diklasifikasikan oleh Paulus dengan karunia-karunia yang utama ialah karunia-karunia yang menyatakan atau mengajarkan atau membangun pengetahuan firman seperti yang dikatakan pada ayat 6 dari pasal 14 itu. Ayat 6 itu berkata, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah, jadi saudara-saudara, justru di 1 Korintus 14 Paulus mau menegaskan bahwa karunia bahasa roh bukan karunia yang utama. Jadi ayat-ayat ini seringkali dipakai oleh gereja-gereja yang menekankan karunia-karunia rohani. Dalam hal ini gereja karismatik, untuk menunjukkan bahwa orang percaya boleh meminta karunia-karunia yang paling utama. Lalu mereka memahami bahwa karunia untuk berbahasa roh itu yang menjadi karunia utama. Padahal kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12, 13, dan 14, sekali lagi Paulus dengan jelas dan tegas menyatakan
bahwa karunia-karunia yang paling utama itu bukan bahasa roh, tetapi karunia untuk bernubuat. Dan semua karunia yang menyatakan, memberitakan firman Tuhan, itu karunia-karunia yang utama. Jadi belajar dari 1 Korintus 12, 13, dan 14 itu, kita memang boleh meminta karunia roh. Dalam hal ini, karunia-karunia yang utama, yaitu karunia yang memberi kita kecakapan untuk memberitakan firman Tuhan. Namun tentu, janganlah itu menjadi suatu permintaan yang bersifat memaksa. Nah, sehubungan dengan itu penting untuk memperhatikan apa yang dikatakan seorang teolog yang bernama Martin Lloyd Jones, saudara-saudara. Martin Lloyd Jones mengatakan, ketika kamu meminta sebuah karunia Roh Kudus kepada Tuhan, coba terlebih dahulu tanyakan kepada dirimu sendiri pertanyaan ini. Pertama, mengapa saya menginginkan karunia-karunia tersebut? Apa yang jadi motif dari keinginan itu? Kedua, apa yang menjadi tujuan saya jika mendapatkan karunia rohani yang saya minta itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kita untuk menilai keinginan kita. Apakah motifnya murni untuk melayani, untuk membangun iman anak-anak Tuhan, atau supaya terlihat hebat, supaya mendapatkan banyak keuntungan, supaya boleh berbangga-bangga, supaya mendapatkan pujian, dan seterusnya. Jadi Paulus menasihatkan orang-orang Korintus untuk mencari beberapa karunia rohani yang lebih penting di dalam membangun tubuh Kristus, tetapi pemberian daripada karunia-karunia tersebut tetap kembali kepada kedaulatan dan prerogatif dari Allah Roh Kudus. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Kita boleh meminta dengan tujuan yang benar, tujuan yang tulus kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tetap tidak memberikan itu kepada kita, kita harus menerima dan memberdayakannya dalam pelayanan. Serta tidak perlu iri dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang lain. Yang ketiga, karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Namun tidak ada satupun orang percaya di dunia ini yang memiliki semua karunia rohani. Mengapa? Memang begitu cara kerja Roh Kudus di dalam gereja. Agar orang percaya tidak kerja melayani sendiri-sendiri, jalan masing-masing dalam pelayanan. Melainkan dengan karunia yang berbeda-beda, orang-orang percaya bisa melayani bersama. Tidak pernah ada orang yang memiliki semua karunia rohani, lalu dia jadi yang terhebat, yang terpenting di dalam gereja-gereja Tuhan. Tidak ada. Yang keempat, kepemilikan karunia rohani bukanlah tanda tingkatan kerohanian seseorang. Lalu kemudian orang-orang jadi berpikir makin hebat karunia rohani yang ada pada seseorang berarti makin tinggi tingkat kerohaniannya. Atau makin banyak karunia rohani yang ada pada seseorang, makin tinggi tingkat kerohanian orang itu. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Contoh yang jelas di jemaat Korintus itu. Di sana ada orang-orang yang punya karunia-karunia rohani yang hebat. Menyembuhkan, melakukan mujizat, bernubuat, dan lain-lain. Namun fenomena kerohanian mereka sangat dangkal, sehingga ada perselisihan, perpecahan, percabulan, dan lain-lain. Itu menjadi masalah kerohanian yang sangat serius di jemaat Korintus. Nah, karena itu, ketika ada ajaran bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh, itu adalah ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Jadi sekali lagi ada ajaran bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditandai dengan dia berbahasa roh. Nah, ini ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Orang yang berbahasa roh adalah orang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Nah, ini ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ukuran dari tingkatan kerohanian seseorang ialah kehidupan sehari-hari yang mengasihi Allah dan yang memuliakan Allah, sehingga selalu melawan dosa dan berjuang untuk taat pada firman-Nya. Maka bertumbuh dalam kekudusan membuat seseorang makin rohani
Dan dengan demikian, bukan makin banyak karunia roh, seseorang makin rohani. Makin bertumbuh dalam kekudusanlah membuat orang makin rohani. Bukan makin banyak karunia roh, makin babasa roh, makin rohani seseorang. Bukan. Yang kelima, tadi kita sudah melihat bahwa pada 1 Korintus 12 ayat 8-10, Paulus mendaftarkan 9 karunia rohani yang ia sebutkan sebagai karunia penyataan roh. Namun untuk lengkapnya berbicara tentang karunia-karunia rohani, saya juga telah mengarahkan tadi untuk kita melihat pada daftar karunia-karunia rohani yang lain seperti berbagai karunia jabatan dan karunia-karunia fungsional di Roma 12, Efesus 4 dan 1 Petrus 4. Juga saya sudah mengajak kita untuk melihat berbagai kecakapan yang diberdayakan dalam pelayanan yang dicatat dalam perjanjian lama seperti bernyanyi, bermusik, dan beberapa keahlian lainnya, serta kecakapan di zaman sekarang yang kita boleh yakini dipakai oleh Roh Kudus dalam pekerjaan pelayanan, seperti antara lain kecakapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, multimedia, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kemudian ada teolog-teolog yang mengkategorikan karunia-karunia rohani ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu karunia-karunia rohani yang bersifat adikodrati. Dan yang kedua adalah karunia-karunia rohani yang bersifat non-adikodrati atau yang kodrati. Mari kita lihat yang pertama, yaitu karunia-karunia rohani yang bersifat adikodrati. Nah, ini mencakup karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, membedakan roh, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, dan lain-lain yang bersifat adikodrati. Nah, ada pertanyaan yang perlu dipikirkan, yaitu apakah karunia-karunia rohani yang bersifat adikodrati ini di zaman sekarang ini masih ada atau sudah tidak ada? Nah, tentang hal ini ada 2 kelompok penafsiran. Yang pertama ada pandangan bahwa karunia-karunia yang bersifat adikodrati ini sudah berhenti. Alasannya, karunia-karunia rohani yang bersifat adikodrati itu hanya berlaku di dalam masa pembentukan gereja mula-mula. Jadi setelah para rasul itu meninggal semuanya, mujizat-mujizat itu sudah tidak diperlukan lagi, sebab kanon firman Tuhan itu sudah ada. Proses penulisan dan peredaksian Alkitab sudah selesai pada abad keempat. Maka sejak abad keempat, karunia yang bersifat mujizat berhenti. Sebelumnya, karunia-karunia mujizat berfungsi untuk memperlihatkan eksistensi kuasa Allah. Namun sesudah Alkitab ada, eksistensi Allah dan kuasanya diharapkan diketahui dan dipercaya manusia dari berita firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Pandangan yang kedua, memandang bahwa karunia-karunia adikodrati itu terus ada sepanjang zaman hingga hari ini. Alasannya, fenomena adikodrati seperti antara lain kesembuhan ajaib masih terjadi di sejumlah tempat hingga pada hari ini. Jadi saudara-saudara, ini 2 pandangan tentang karunia-karunia yang bersifat adikodrati. Sekali lagi, pandangan yang pertama menganggap itu tidak ada lagi sekarang. Pandangan yang kedua menganggap bahwa karunia adikodrati masih berlangsung terus sampai pada hari ini. Dari 2 pandangan ini, pandangan manakah yang benar? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita melihat beberapa hal penting. Pertama, coba kita lihat apakah karunia-karunia rohani itu selalu bersifat permanen. Apakah karunia-karunia rohani itu tidak bisa bertambah atau tidak bisa berkurang? Berlangsung terus atau bisa berhenti dari zaman rasul-rasul sampai sekarang? Mari kita lihat. Kenyataannya karunia jabatan nabi dan rasul sudah berhenti. Sekarang ini tidak ada lagi jabatan nabi dan rasul. Lalu apakah pelayanan seperti pendeta, ketua komisi, ketua tim doa, ketua UPK yang tidak ada dalam daftar karunia yang ditulis Paulus dan Petrus itu
bukan karunia jabatan. Maksudnya karunia rohani, dalam hal ini karunia jabatan. Seperti juga karunia kecakapan multimedia, itu tidak tercatat dalam daftar karunia yang dicatat Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Tapi kita percaya bahwa orang-orang yang cakap dalam multimedia dan memajukan pelayanan gereja dengan kecakapan multimedia dan teknologi informasi komunikasinya itu adalah juga karunia rohani. Kecakapan dalam bernyanyi dan bermain musik yang diberdayakan dalam pelayanan, meski tidak dicatat oleh Paulus dan Petrus dalam daftar karunia rohani, tapi kita yakin Roh Kudus memimpin orang-orang yang suaranya merdu, pandai bernyanyi dan pandai bermain musik untuk melayani dalam ibadah-ibadah gerejawi, sehingga itu adalah karunia-karunia rohani. Jadi, dalam sejarah gereja ternyata ada sejumlah karunia rohani yang berhenti, seperti karunia jabatan nabi dan rasul yang tidak ada lagi pada zaman sekarang ini. Dan ada sejumlah karunia rohani yang tidak tercatat dalam daftar karunia Paulus dan Petrus yang ada di zaman sekarang ini, yang kita akui sebagai karunia rohani. Maka dengan demikian, pada prinsipnya, karunia itu tidak bersifat permanen. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya, karunia-karunia rohani itu tidak bersifat permanen. Itu bisa bertambah, bisa berkurang, sesuai konteks zaman di mana gereja hadir dan melayani misi Allah. Namun tentu kita juga tidak boleh menutup mata bahwa fenomena adikodrati kadang-kadang masih terjadi di dunia sekarang ini. Karena itu saya tidak setuju dengan dua pandangan tadi. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, dari dua pandangan itu mana yang benar? Kalau saya tidak setuju dengan dua pandangan itu. Pandangan saya ialah karunia-karunia adikodrati di zaman sekarang ini masih ada. Tapi Tuhan sudah menguranginya secara signifikan. Bahkan mungkin suatu saat akan berhenti. Ingat, Paulus mengatakan, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu di 1 Korintus 13 ayat 8. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa karunia roh, ada karunia-karunia roh yang akan berhenti. Nah, untuk sekarang menurut saya, karunia-karunia yang bersifat adikodrati masih ada, tapi sudah sangat berkurang dan mungkin suatu saat nanti akan berhenti. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saudara-saudara, hal-hal adikodrati atau mujizat-mujizat itu didemonstrasikan di dalam sejarah manusia itu cuma di dalam 3 masa. Yaitu di zaman Exodus atau masa keluaran Israel dari perbudakan Mesir, yaitu zaman Musa. Kemudian yang kedua di zaman nabi-nabi. Dan yang terakhir adalah semakin mencapai puncaknya, yaitu di dalam zaman Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, sesudah zaman para rasul, tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa mujizat secara intens, seperti di 3 zaman ini. Jadi karunia-karunia adikodrati masih ada, tapi sudah dikurangi secara signifikan oleh Roh Kudus. Mengapa? Ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Karena Tuhan Yesus telah menetapkan satu prinsip bahwa iman timbul bukan dari melihat mujizat-mujizat, tetapi iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Bukan dari melihat mujizat-mujizat. Nah, saudara-saudara, memahami akan hal-hal ini membawa kita pada beberapa implikasi. Yang pertama, gereja jangan menjadikan pelayanan karunia-karunia adikodrati sebagai menu utama di dalam pelayanannya. Gereja-gereja yang terlalu menekankan pelayanan mujizat akan terjerumus pada tindakan-tindakan pemalsuan mujizat, bahkan terancam masuk
ke dalam perangkat iblis. Perangkap iblis. Ingat, iblis juga bisa melakukan mujizat, saudara-saudara. Nah, jadi yang kedua, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan pemberitaan firman Kristus yang harus menjadi menu utama dalam pelayanan gereja. Ibadah-ibadah yang berpusat pada pemberitaan firman yang harus menjadi core, menjadi inti dari pelayanan gereja. Pelayanan penggembalaan untuk memelihara iman warga gereja itu yang harus dikedepankan agar warga gereja bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, warga gereja janganlah mengejar mujizat, tergila-gila pada mujizat, KKR mujizat, dan lain-lain sebagainya. Jadilah warga gereja yang mengasihi Tuhan dan memiliki animo yang kuat untuk belajar firman dan hidup memuliakan Tuhan dengan bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi, itu mengenai karunia-karunia rohani yang bersifat adikodrati. Sekarang, karunia-karunia rohani yang bersifat kodrati atau non-adikodrati. Nah, saya kira itu sudah jelas ya. Itu yang tadi disebut karunia-karunia jabatan dan karunia-karunia fungsional. Namun demikian dapat dikatakan beberapa hal tentang karunia-karunia rohani yang adikodrati ini. Yang pertama, karunia-karunia rohani yang adikodrati itu tetap ada sampai sekarang. Meskipun tidak bersifat adikodrati, tetapi itu semua adalah bagian-bagian yang penting yang saling berkaitan seperti mata rantai satu dengan yang lain dalam menyelenggarakan tugas pelayanan gereja agar warga gereja bertumbuh di dalam kebenaran untuk hidup memuliakan Allah. Yang kedua, karunia-karunia rohani yang kodrati itu bisa diperoleh dengan cara belajar, berlatih, atau bisa sebagai suatu kecakapan yang merupakan bakat bawaan sejak lahir. Ketika kita memiliki suatu kecakapan yang entah diperoleh sebagai bakat bawaan sejak lahir, atau yang kita peroleh dari hasil belajar dan berlatih, lalu kita berdayakan itu dalam pelayanan gereja, maka itu menjadi karunia rohani. Yang ketiga, setiap orang percaya bisa mengetahui karunia apa, ya, karunia rohani apa yang ada padanya. Caranya ada 3 cara. Yang pertama, mengenali kecakapan atau kemampuan apa yang ada pada dirinya. Yang kedua, cobalah berdayakan kecakapan itu di dalam pelayanan. Jika engkau merasa ada sukacita di dalam batin ketika mempersembahkan kecakapan itu dalam pelayanan, yakinlah Roh Kudus sedang memimpinmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin engkau punya beberapa kecakapan. Misalnya engkau cakap dalam bernyanyi, tapi engkau merasa tidak ada sukacita ketika menjadi penyanyi di gereja. Engkau lebih merasa ada sukacita ketika mengajar anak sekolah minggu. Nah, berarti Roh Kudus sedang memimpinmu dalam pelayanan sekolah minggu. Roh Kudus menyatakan kepadamu bahwa mengajar anak sekolah minggu itu yang menjadi karunia rohanimu. Yang ketiga, mintalah konfirmasi dari beberapa orang. Ya, beberapa orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan tentunya, termasuk pemimpin rohani yang ada di jemaatmu. Apakah kecakapan yang engkau berdayakan dalam pelayanan itu memang berguna bagi jemaat? Bila mereka mengatakan ya, maka itu karunia rohanimu. Dan itu bisa 1, 2, atau 3. Inilah 3 cara yang dapat dipakai untuk mengenali karunia rohani apa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Amin. Demikian saudara-saudara, untuk bagian yang kedua dari telaah sederhana 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini. Sampai kita berjumpa pada lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.